Selamat malam Pak. Malam. Pak Pirsa mau langsung di pertanyaan saja ya. Ya, silakan. Hari-hari ini kita sedang menyaksikan apalagi di YouTube itu banyak sekali menampilkan tentang video orang yang pindah keyakinan. Ya lintas agama. Dan yang Kristen pindah ke agama lain juga ada. Nah ini akan jadi perbincangan kita malam hari ini. Saya mau langsung di pertanyaan seperti ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak melihat orang yang memutuskan untuk pindah keyakinan? Ya, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus yang memang sangat-sangat sering kita temukan akhir-akhir ini ya. Nah, ada beberapa aspek yang memang melatarinya. Aspek-aspek yang sangat menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah aspek sosiologis ya. Jadi aspek sosiologis di sini dapat kita temukan orang yang terpengaruh dalam lingkungannya. Dia mungkin merasa tidak enak kalau tidak menjadi sama dengan sahabatnya, tidak menjadi sama dengan temannya, tidak menjadi sama keyakinan dengan keluarganya. Sehingga dorongan aspek sosiologis itulah yang akhirnya membawa orang untuk berpindah keyakinan. Di lingkungan di mana dia ada mungkin yang lebih banyak agama yang berbeda atau keyakinan yang berbeda dengan dia, maka dia akan mengikuti aliran atau keyakinan itu. Nah, aspek yang kedua adalah aspek psikologis biasanya. Aspek psikologis ini menyangkut perasaan tenang, damai, termasuk perasaan takut dihukum, takut masuk neraka. Nah, aspek psikologis ini sangat sering ditemukan dalam kehidupan manusia, terutama kaum perempuan ya. Mereka itu ingin menemukan rasa tenang, ingin menemukan rasa damai. Ketakutan itu pengen dijawab dengan sebuah kepastian. Nah, aspek-aspek ini yang membuat orang akhirnya memutuskan untuk pindah keyakinan. Meskipun aspek-aspek psikologis ini itu seringkali tergantung dan sangat dipengaruhi oleh diri kita sendiri, begitu ya. Nah, aspek yang berikut adalah aspek yang saya sebut aspek mistis. Aspek mistis ini tergolong dalam orang-orang yang suka bermimpi. Orang yang punya mimpi-mimpi yang seram, orang punya mimpi-mimpi melihat tentang alam gaib, alam seberang sana dan seterusnya. Terkadang mungkin mereka berjumpa dengan tokoh-tokoh agama tertentu gitu ya. Ada juga orang yang mendengar suara-suara dan lain sebagainya. Terlalu sering aspek mistis ini bahkan gak bisa ditelusuri oleh akal. Tapi itulah yang menjadi dasar daripada beberapa orang yang berpindah keyakinan. Dan masih banyak aspek-aspek lain. Tapi beberapa aspek inilah yang saya lihat sangat dominan terjadi di beberapa kalangan orang yang berpindah keyakinan lintas agama. Demikian. Jadi sosiologi, aspek sosiologi, Aspek sosiologis, Aspek psikologi dan aspek mistis. Betul. Oke, menarik saudara ya. Rupanya 3 aspek ini sangat dominan juga untuk alasan orang kemudian memutuskan pindah keyakinan. Betul. Nah ini ada pertanyaan kedua Pak. Apa sih yang kemudian jadi alasan terkuat seseorang kemudian membuat keputusan meninggalkan agamanya atau imannya? Padahal ini mungkin dia sudah generasi kesekian, sudah ikut agama tersebut, mungkin sudah dari leluhur kali. Tapi kemudian ada satu saat di mana dia buat keputusan, saya tinggalkan agama saya. Itu alasan terkuatnya apa kira-kira Pak? Iya, dalam kehidupan beragama ya, hampir kita temukan dalam setiap agama, ada orang yang memang beragama itu hanya ikut-ikutan. Oh menarik. Jadi orang yang beragama itu karena memang ada sebuah ketentuan di dalam sebuah negara bahwa seluruh masyarakat harus memiliki agama. Sehingga dia pasanglah agamanya itu di KTP. Termasuk sekeluarganya mungkin beragama seperti itu, katakanlah agama A, ya kan? Namun sesungguhnya orang ini bukanlah orang yang beragama. Orang ini dapat disebut sebagai orang ateis praktis. Maksudnya apa? Ateis praktis adalah orang yang sekalipun percaya bahwa Allah itu ada atau Tuhan itu ada, tetapi hidup seakan-akan Allah itu tidak ada. Ya, seperti dalam Roma 1 ayat 21 mengatakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka tidak berbakti kepada Allah ataupun memuliakan Allah. Sebaliknya mereka hidup menurut dunia dan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam kalangan Kristen pun ada orang yang seperti ini. Seolah-olah Allah tidak ada dan tak peduli dengan arah dan tujuan hidupnya. 2 Timotius 3 ayat 1-5 mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, orang-orang seperti ini tak akan peduli dengan kehidupan beragama. Artinya bahwa beragama atau tidak beragama itu sama saja. Begitu. Menganut agama A atau menganut agama B itu tidak terlalu penting baginya. Berpindah agama menjadi hal biasa saja bagi dia. Nah, ada alasan-alasan lain yang juga membuat orang berpindah keyakinan. Selain daripada memang keberadaan iman orang tadi itu semacam hidup orang ateis praktis tadi. Yaitu karena menikah. Nah, karena menikah membuat orang juga bisa berpindah keyakinan. Ya, tergantung nih. Apakah si pria yang punya keyakinan lebih kuat atau si wanita yang punya keyakinan lebih kuat. Maka dia akan saling tarik-menarik dan ikut. Begitu. Yang kedua karena memang keadaan ekonomi. Atau karena keadaan yang begitu miskin membuat orang itu mau tidak mau berpindah keyakinan. Karena mungkin dia melihat ada tawaran yang lebih menarik di agama yang lain, di dalam keyakinan yang lain, sehingga dia berpindah. Penyebab yang lain adalah karena kekecewaan yang mendalam. Kecewa, sakit hati, mengalami pengalaman trauma dengan orang yang seagama dengan dia. Lalu kemudian ia memutuskan untuk pindah. Aduh, di sana mungkin saya tidak akan mengalami kekecewaan seperti ini. Yang berikut ini alasan yang sering ditemukan, takut masuk neraka. Ya, sehingga dari kecil dia merasa dia sudah memeluk satu agama, tapi kok dia masih merasa takut masuk neraka ya? Kok saya sudah bertahun-tahun dari lahir memeluk satu agama, tapi kok masih merasa takut masuk neraka? Masih ada keraguan-raguan ya? Mungkin kalau pindah ke agama itu hilang kali, begitu ya kan? Nah, yang berikut itu karena ikut-ikutan. Tadi saya bilang tadi aspek sosiologi ya. Aspek sosial ini berbicara begitu kuat di dalam tempat dia bekerja, di dalam tempat dia studi dan lain sebagainya itu, bahkan di dalam berlingkungan bertetangga itu pun sangat kuat untuk mempengaruhi. Yang berikut adalah karena memang tidak berakar dalam kebenaran dan bahkan tidak sungguh-sungguh menjadi bagian daripada iman yang dia percayai. Dalam hal ini kalau di dalam kekristenan, ia belum mengalami keselamatan di dalam karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu demikian. Saya catat beberapa poin penting yang tadi Pak Pir sampaikan. Jadi kalau secara umum ya, karena memang orang itu tidak sungguh-sungguh menjalankan agamanya atau tidak sungguh-sungguh menghidupi imannya. Ya. Yang kemudian karena faktor pasangan hidup tadi Pak bilang ya, mana yang kuat ya, yang lemah ngikut ya berarti. Ya, betul. Yang lemah ngikut yang kuat gitu kan. Atau yang terakhir tadi itu Pak yang menarik itu, belum mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting nih. Saudara, ini perbincangan akan semakin menarik karena ada pertanyaan selanjutnya nih, Saudara. Pertanyaannya menarik, Pak. Bagaimana iman Kristen menilai orang yang kemudian berpindah agama atau berpindah keyakinan? Ini dari sudut pandang secara khusus dari iman Kristen sendiri, Pak. Baik. Hal yang harus kita ketahui bahwa agama tidak menyelamatkan manusia. Itu yang pertama. Yang menyelamatkan manusia adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya bahwa di dalam agama Kristen ataupun di luar agama Kristen, hal itu tidak akan mempengaruhi diselamatkan atau tidak diselamatkannya seseorang. Kenapa? Karena kita kembali lagi, agama tidak menyelamatkan. Karena keselamatan ada di dalam Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia dan membawa manusia ke surga. Demikian. Nah, saya akan membacakan Matius 7 ayat 21 sampai 23 kepada kita agar kita betul-betul memahami bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Demikian bunyi firman Tuhan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian,
pembuat kejahatan. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bersama bahwa sekonyong-konyong bahkan ada orang yang sudah diselamatkan. Bahkan lebih hebat lagi, orang itu melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan sampai bisa bernubuat demi nama Tuhan, bahkan mengusir setan demi nama Tuhan. Yang paling hebat lagi, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Nah, kerangka berpikir manusia ketika orang itu sudah masuk dalam sebuah agama tertentu, sudah melakukan ritual-ritual agama, bahkan sudah melakukan pelayanan yang spektakuler, orang itu sudah diselamatkan. Padahal dari ayat 21 sampai 23 di pasal 7 mengatakan tidak demikian. Jadi agama atau kepercayaan seseorang ketika ia mengikuti sebuah agama tertentu itu belum tentu menyelamatkan dia. Apa gunanya ketika orang itu sudah ada dalam sebuah agama, khususnya di dalam kekristenan, lalu ia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia belum pernah mengalami kelahiran baru, lalu kemudian dia meresponi panggilan Kristus, keselamatan Kristus itu dengan iman yang Tuhan anugerahkan kepadanya, maka tentu orang itu tidak ada di dalam bilangan orang yang diselamatkan. Sehingga meskipun orang itu dari lahir sampai mati Kristen, namun tanpa Kristus, maka dia belum tergolong sebagai orang yang diselamatkan. Nah, contoh sederhana saya kasih tahu, misalnya gini nih. Ada orang yang mengajar agama Kristen di sekolah misalnya, atau di kampus dia mengajar agama Kristen, luar biasa. Dia fasih tentang agama Kristen, dia fasih tentang Alkitab dan luar biasa. Dan setiap bulan dia mendapatkan penghasilan karena dia adalah seorang dosen agama Kristen, atau dia seorang guru agama Kristen mungkin di tingkat SD, SMP, SMA. Sehingga orang-orang yang melihat guru ini, wah ini orang hebat ini orang Kristen yang taat, ya kan? Nah, sesungguhnya padahal ia hanya melakukan profesi, ia mengajar. Semua itu hanya datang dari otaknya, pengetahuannya dan lain sebagainya. Sesungguhnya dia belum mengalami Kristus. Sehingga pada suatu saat nanti orang melihat dia, loh dia ini kok bukan agama Kristen ya? Jangan-jangan dia sudah pindah agama. Dulu saya tahu dia orang Kristen. Padahal yang melihat itu hanyalah melihat ketika dia sedang mengajar. Sesungguhnya orang yang mengajar pelajaran agama Kristen itu bukan orang Kristen atau bukan orang percaya. Begitu kan? Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, artinya bahwa keselamatan di dalam kekristenan ini adalah karya Tuhan. Sehingga ketika orang percaya kepada Tuhan, maka dia diselamatkan, dan sekali diselamatkan, ia akan tetap diselamatkan. Nah, mengenai hal ini saya akan bacakan ayat dari Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyinya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya, orang yang telah diselamatkan oleh Kristus tidak mungkin murtad. Tidak mungkin murtad. Jika ada orang Kristen yang pindah agama, ya sah-sah saja. Karena belum tentu mereka sudah mengalami keselamatan Kristus. Berarti orang percaya memang tidak mungkin meninggalkan imannya. Sekali lagi, berarti orang percaya tidak mungkin akan meninggalkan imannya. Meskipun demikian, orang Kristen bisa saja disesatkan. Orang Kristen bisa terjatuh dalam dosa. Tetapi kehilangan Tuhan enggak mungkin. Kehilangan kepercayaan enggak mungkin. Mengapa? Karena Tuhan menjaga orang-orang pilihannya. Tuhan menjaga orang-orang kudusnya. Ya, saya masih memegang doktrin ketekunan orang-orang kudus ya. Kalau di dalam pemahaman Calvinism kita tahu ada tulip ya. Nah, P yang terakhir itu adalah Perseverance of the Saints. Jadi bagaimana Tuhan menjaga orang pilihannya dengan luar biasa. Sehingga ilustrasi yang sederhana adalah ketika seseorang itu naik kapal, lalu kemudian kapal itu diterpa oleh badai. Namun kapal itu punya pagar. Jadi penumpang itu berada di haluan, dia sudah berada di luar ruangan. Dan ketika ombak menerpa kapal itu tergonjang-ganjing begitu rupa sehingga orang itu terjatuh, terkapar, terkapar, bangkit, terkapar lagi. Namun dia hanya jatuh di kapal itu.
Dia Tidak tidak sampai keluar. jatuh keluar. Kenapa? Karena itu Tuhan menjaga dia. Ada pagar tuh Ada ya. pagar yang luar biasa. Nah, Matius 24 ayat 23 sampai 24 mengatakan kepada kita begini. Yesus yang bicara tentang sebuah nubuatan ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya bahwa orang-orang pilihan itu bisa disesatkan juga. Bisa disesatkan tetapi tidak terhilang. Bisa salah jalan untuk sementara tapi tidak terhilang dalam kekekalan. Karena ketika orang yang sudah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus dan dia hilang karena sesuatu yang dia perbuat, maka itu tandanya yang pertama, Tuhan gagal. Yang kedua, ya Tuhan bukan Tuhan. Yang ketiga, ini yang paling bisa kita temukan sering, orang itu belum tentu sudah percaya. Sebenarnya orang itu belum masuk dalam golongan keluarga Allah, sehingga dia pergi meninggalkan imannya. Ya kan? Dan yang keempat, mungkin kita yang salah menilai. Salah menilai karena jangan-jangan orang itu hanya pergi untuk sementara. Besok dia akan kembali lagi. Kita tidak tahu. Ya kan, kita hanya melihat pada ruang lingkup dan ruang waktu yang begitu singkat dan kita katakan, "Ih, orang itu murtad." Padahal belum tentu. Belum tentu. Kita tidak tahu seberapa jauh Tuhan menuntun hidupnya sampai suatu ketika ia akan disadarkan kembali tentang karya keselamatan yang sudah ia miliki. Jika memang ia sudah mengalami keselamatan. Sehingga memang rencana Tuhan, karya Tuhan tidak mungkin gagal. Menarik Pak, ini saya tadi ingat beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita buat keputusan pertama agama tidak menyelamatkan. Ya, agama apapun tidak menyelamatkan tanpa Kristus. Ya. Tapi bisa juga orang yang sudah punya agama di KTP-nya Kristen, tapi ya dia tidak sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan juga. Tidak pernah mengalami Kristus dalam kehidupannya. Nah tapi ini menarik juga nih Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa bisa jadi dia sudah melayani, sudah mengajar dan lain sebagainya. Tapi belum selamat orang itu. Ya, belum sampai pada titik di mana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada satu ayat yang menarik nih Pak, mungkin saya bisa bacakan untuk Bapak tanggapi ya. Saudara juga bisa melihat ayat ini dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat 4, 5, dan 6. Ya, saudara bisa lihat dan saya bisa baca di sini. Firman Tuhan berkata demikian, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah ini Pak, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ini kan konteksnya seakan-akan orang itu sudah percaya Tuhan, sudah mengalami Tuhan benar-benar, sudah selamat nih. Tapi kemudian tinggalkan Tuhan, gimana ditanggapannya Pak? Saudara, ini ayat yang menarik sekali ya. Memang harus ada satu sesi khusus untuk hal ini. Tapi saya mau menjelaskan secara singkat dalam 2 poin saja. Poin yang pertama, ya jadi ayat-ayat ini sudah diselidiki. Jadi orang yang ada di dalam ini ternyata orang yang belum mengalami keselamatan dalam Kristus. Ia sudah mengalami kesembuhan, belum tentu dia percaya Yesus. Karena kesembuhan itu bisa dialami oleh siapa saja. Siapa saja ya? Ya dong. Orang yang diberkati bisa dialami oleh siapa saja. Karena Tuhan baik, mengasihi semua orang. Ya kan? Ia diterangi tentang kebenaran. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu yang benar. Ini salah, itu benar. Tetapi belum tentu ia mengikuti yang benar. Dia hanya tahu saja. Diterangi oleh kebenaran. Ada orang yang bilang begini kan. Wah, saya senang hari ini. Saya mendapatkan pencerahan. Betul kan? Dia mendapatkan pencerahan. Dia ngerti tentang sesuatu yang dia tidak ngerti selama bertahun-tahun. Namun dia tidak mengikutinya. Sekadar tahu. Bukankah kita sering berkata, waduh itu bagus sekali, saya mengerti maksudnya. Tapi kita tidak mau mengikutinya. Cuman mengerti aja ya? Mengerti. Kita sudah tahu tentang aturan kesehatan. Olahraga yang bagus. Bahkan jogging. Sehari berapa menit. Makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Istirahat tepat waktu. Cuci kita tangan udah tahu. ya? Cuci tangan. Pakai masker. Tapi seringkali kita nggak pakai. Kita mengacukannya. Jadi belum tentu. Nah itu yang pertama. Artinya orang yang disebut murtad itu
belum tentu atau bukan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang kedua, maksud daripada penulis Ibrani ini adalah untuk mengingatkan orang supaya orang itu tidak jatuh. Nah, cara yang bagus untuk mengingatkan, contoh nih, mengingatkan anak kita yang masih kecil ya kan. Misalnya anak kita itu kita tidak mau keluar main di jalan. Nanti kalau dia main di jalan bisa ditabrak. Mati. Kalau mati nggak ada kesempatan lagi untuk sembuh. Bagaimana cara kita? Satu, bisa kita bikin pagar tinggi. Ya kan? Kita bikin pagar di rumah kita tinggi 5 meter. Supaya nggak ke jalan supaya nggak ke jalan. Atau yang kedua, kita buat pintu lagi yang 2 lapis di rumah kita. Pintu 2 lapis, pagar yang tinggi. Itu cara yang bagus. Tapi ada cara yang ketiga. Yaitu apa? Kita memberikan dia nasihat yang benar, kita memberitahukan bahayanya bahwa nanti tidak akan ada lagi kesempatan bagi dia untuk hidup menikmati kasih papa dan mamanya kalau dia pergi ke jalan. Sehingga nasihat yang seolah-olah benar terjadi, bahkan kita mendramatisir nasihat itu. Ya, kita buat dia menonton sebuah film tentang anak yang kecelakaan, kelindes kepalanya, otaknya terburai, ususnya keluar, sampai dia ngeri, aduh ngeri sekali ini. Yes, kalau kamu seperti itu, maka kamu tidak punya kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan papi, bertemu dengan mami. Nah, jadi terkadang kita melarang orang, kita memperingatkan orang, kita memberitahukan bahayanya. Kita memberitahukan akibatnya. Kita memberitahukan seolah-olah kita sudah mengalaminya. Sehingga apa yang ditulis oleh penulis Ibrani ini seolah-olah memperlihatkan ada orang Kristen yang sudah pernah percaya dan murtad dan itu tidak ada kesempatan lagi. Seolah-olah memang ada orang Kristen di sana yang sudah percaya namun murtad. Padahal sesungguhnya ini adalah sebuah nasihat yang menjadi seperti pagar. Nah, itu jawabannya. Wah, terima kasih untuk penjabarannya, Pak. Saudara sudah paham ya. Jadi itu bukan berarti bahwa orang sudah percaya Tuhan lalu tinggalkan, tapi nasihat supaya jangan sampai orang itu meninggalkan Tuhan, ya. Dan itu nasihat yang bagus. Jadi memberikan orang langsung tahu bahwa ini akibatnya, ya. Tapi bukan berarti itu benar-benar terjadi. Itu adalah nasihat supaya kita ingat, kita belajar firman dan kita semakin mengerti. Ya, Pak Pir, ini sebelum kita lanjut di selanjutnya nih, saya mau tanya dulu Pak. Ini mungkin kita keluar konteks pertanyaan ini, Pak. Boleh. Ya. Saya dengar-dengar ini kan di tengah pandemi ini, Pak, di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu juga kan. Gimana Pak, apakah GKJ Season City atau GKJ sendiri gimana menanggapi hal ini? Apakah ada kegiatan apakah atau ada sesuatu yang dilakukan gitu untuk menolong ekonomi jemaat? Kita kan pengen tahu juga kan saudara ya, gimana Pak? Iya, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang Gereja Kristen Jakarta Jemaat Season City melalui Badan Pengurus Jemaat telah menggerakkan atau telah mengumpulkan 5 GKJ untuk bersama-sama membuat sebuah wadah yang namanya Katalog Gerai Kita. Nah, katalog gerai kita ini adalah media di mana Bapak Ibu Saudara yang suka masak, yang suka menjual makanan dan minuman, nah daftarkan ke gerai katalog kita atau katalog gerai kita ini agar ribuan orang yang ada di 5 GKJ dapat melihat produk kita dengan harganya, langsung bisa dengan mudah membeli produk Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di katalog gerai kita. Jadi wah luar biasa, ini satu hal yang menarik bagi jemaat kita. Saran yang menarik nih, mungkin saudara juga lagi pada bertanya juga ini, Pak gimana kalau misalnya saya atau mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini ingin menjual produknya di katalog gerai kita ini, gimana caranya? Atau ada syarat-syarat tertentu kah? Oh ya, ini bagus sekali. Jadi katalog gerai kita ini dari kita untuk kita, gratis. Cukup dengan Anda mendaftarkan diri Anda ke nomor telepon Bapak Lim Chung Men. Beliau adalah anggota BPJ khusus yang menangani katalog gerai kita ini. Jadi nomornya ada di bawah ini ya, nama dan nomor ada di bawah ini. Tolong dicatat. Dicatat saudara. Dan setelah acara ini Anda bisa langsung telepon atau WA untuk mendaftarkan diri Anda. Sehingga foto-foto makanan Anda segera dikirimkan untuk diterbitkan pada edisi berikut. Demikian, jadi gampang. Ada info menarik kan saudara, catat ya, ingat ada katalog gerai kita. Ya dari GKJ untuk GKJ dan saudara punya kesempatan untuk bisa menjual juga di situ ya produk saudara. Segera daftarkan diri. Itu dia, segera daftarkan diri saudara untuk menjual produk saudara atau untuk membeli. Ya, bagi saudara yang mau beli bisa langsung membeli ya.
Bagi Bapak Ibu juga yang sudah menjadi anggota LCC, Heeh. dapat menanyakan ke CCL masing-masing ya. Oke. CCL sudah juga diberikan informasi tentang katalog gerai kita ini, sehingga Anda bisa dapat informasi yang lengkap di sana. Oke, terima kasih Pak Pir untuk infonya. Sama-sama. Saudara ingat ya, katalog gerai kita ditunggu, harus segera mendaftar saudara. Nah, kita lanjut dulu Pak, ini pertanyaan Iya. selanjutnya. Apa yang perlu dipikirkan oleh seseorang sebelum dia mengambil suatu keputusan atau membuat keputusan untuk meninggalkan imannya? Jadi memang sesuai dengan pemahaman kita bersama bahwa karya keselamatan itu ada di dalam Kristus. Jadi saya pun tidak punya pemahaman, tidak punya keyakinan bahwa orang yang sudah percaya Kristus itu akan terhilang selama-lamanya. Tetapi bisa saja orang itu mengalami sebuah penyesatan, salah jalan, ia mungkin sedikit lari daripada apa yang Tuhan inginkan dan hidupnya tidak memuliakan Tuhan, itu bisa ya. Oleh sebab itu kita sering juga temukan ada orang-orang yang sudah percaya Kristus tapi tidak pernah lagi ke gereja. Bertahun-tahun tidak pernah ke gereja, hidup terhanyut di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, sayangilah anugerah daripada Tuhan itu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ya, jangan sampai kita sia-siakan itu. Artinya kita harus merenungkan kembali kasih Tuhan. Ya, seperti tadi sudah dikatakan, kita mengingat kasih mula-mula kita kepada Tuhan ketika kita pertama kali mengenal Dia. Ya, apakah kita itu sungguh-sungguh merenungkan kasih Kristus atau tidak? Nah, yang kedua, apakah kita telah sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Kristus atau belum? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau memang kita belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Kristus, saya percaya jangan tunggu besok, nggak tunggu bulan depan. Hari ini pun semua orang bisa berpindah ke agama yang lain, apapun itu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mendiami hatinya. Roh Kudus belum mendiami hatinya untuk mengingatkan dia. Nah, jika kita sudah mengalami keselamatan, kita tak mungkin meninggalkan iman kita. Jadi jangan sampai kita hanya datang ke gereja saja, jangan hanya melayani saja, namun belum pernah berjumpa dan mengalami keselamatan Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang sekarang rajin ke gereja, yang banyak ikut acara, pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami anugerah, perjumpaan dengan Kristus, keselamatan yang kekal dari Dia. Sayang sekali, jika tidak demikian maka Bapak Ibu Saudara tidak akan punya dasar yang kuat di dalam iman saudara. Bahkan tidak ada yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, Situasi pergumulan, ekonomi kayak gini. situasi yang berat. Akan begitu mudah sekali untuk berpindah agama dalam pengertian agama ya, bukan berpindah iman dalam pengertian percaya. Akan sangat mudah sekali karena tidak ada pegangan gitu. Jadi itu yang perlu kita renungkan berulang-ulang. Atau mungkin tidak berpindah agama tapi jadi ateis praktis gitu Pak. Jadi ateis praktis, betul. Wah, ini perbincangan sangat menarik saudara. Ini 5 pertanyaan yang sangat pemaparannya sangat memberkati. Pak Pir, sebelum kita akhiri perbincangan di malam hari ini, mungkin ada pesan yang Bapak mau sampaikan tentang orang yang berpindah keyakinan ini, silakan Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikanlah bahwa kita sudah mengalami keselamatan dari Kristus Yesus. Pastikan bahwa segala persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, termasuk kegagalan-kegagalan kita dalam mengiring Tuhan, itu merupakan bagian dari proses pengudusan hidup orang-orang percaya yang dikasihi oleh Allah. Jadi Tuhan mengasihi kita. Kita yang sudah percaya Kristus sekalipun itu masih bisa jatuh dan bangun di dalam kegagalan setiap hari. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup menimpa kita datang silih berganti. Lihatlah itu sebagai sebuah bagian yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk hidup kita. Namanya ada proses pengudusan hidup sebagai orang-orang percaya yang dikasihi oleh Allah. Mengapa? Ibrani 12 ayat 4-8 jelas sekali berkata kepada kita begini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itulah sebabnya sebagai anak mari kita tetap setia.
di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah jatuh bangunnya iman kita mengiring Yesus, tetap setia. Mintalah pertolongan dari Dia karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu setia menolong, menopang agar hidup kita tetap kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian.